bukan sembarangan orang bisa menekuninya. Iya. Ini gue baru mau mulai udah mual gue. Banyak ya. Yang tadi gue sensing itu ada 2. Oke, gue pikir sama-sama makeup artist, cuman bedanya yang di make upin udah nggak bernyawa aja gitu. Makeup yang sudah buat perhiasan banyak jenazah juga lumayan. Bulu mata. Ini aku emang nggak suka nih, nggak suka ngerias di kamar jenazah. Suaranya itu wah nggak kuat deh gue beneran. Gue kayak berjanji gitu sama Tuhan. Tuhan, gue hari ini mau ngembaliin apa yang telah Engkau kasih sama aku. Kecelakaan. Mukanya hancur nih. Mulutnya doang senyum. Karena dalam hidupnya itu dia senang senyum. Yang paling membekas adalah ketika gue mengurusi jenazah-jenazah ibu yang hamil tua. Ada gak sih kebiasaan atau ritual sebelum dan sesudah make upin merias jenazah? Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Malam ini kita akan ngobrol sama seseorang yang udah merias ratusan jenazah dan kurang lebih hampir 24 tahun menekuni bidang ini. Dan hari ini kita akan mendengar kesaksiannya tentang para jenazah yang ternyata tidak semua orang mati itu diam. Apakah ada yang tiba-tiba bangkit kembali atau ada yang minta dirias dengan make up tertentu? Please welcome Gloria Elsa. Hey, gue sudah membawakan dengan horor. Kenapa kalian kayak penonton dahsyat? Apa kabar, Mbak Elsa? Baik, bro. Akhirnya mampir juga ya ke tempat gue yang sederhana ini. Iya. Oke, gue sempat lihat beberapa podcast lu. Gue juga sempat lihat sosial media lu. Tapi mungkin di luar dari itu banyak kefomoan dan kekepoan gue sih sebenarnya. Iya. Ibaratnya profesi lu ini kan profesi yang bukan sembarangan orang bisa menekuninya. Iya. Ini gue baru mau mulai udah mual gue. Banyak ya. Yang tadi gue sensing itu ada 2. Jadi gue kayak, kan lu bilang banyak, cuman yang dominannya antara yang baru sama ada satu cowok. Makanya gue bilang tadi cowok. Dan lu langsung notice dan lu langsung nyebutin perkara-perkaranya lah. Perkara yang si satu cowok ini gitu. Iya. Lumayan agak kenceng nih. Iya. Jujur gue belum kelihatan bentuknya gimana, tapi si cowok ini agak lumayan dominan. Yes. Kalau yang cewek, jadi gue tuh tadi dapat visionnya adalah, oh ini ada 2 ya. Padahal kan lu tadi datang ke sini tuh abis merias jenazah. Ini ada cewek tapi nggak dominan, yang cowok dominan. Gitu. Yang cewek itu yang udah ikut gue lama kali, namanya Angel. Oke. Mungkin ya, mungkin gue nggak tahu nih. Entah ya Angel atau entah yang. Tapi kalau Angel itu kalau aku ikut podcast dia pasti ada. Oke. Nah yang cowok? Yang cowok mungkin karena masih on proses ya, untuk memberikan pengertian kepada si jenazah ini bahwa ya lo pulang harus damai gitu. Jadi nanti mungkin kita cerita nanti ya. Oke, sebelum kita mengulik lebih jauh, tapi ini jujur demi Allah gue mual banget ini. Iya ya. Gue kerasa banget ini. Agak lumayan angry ya si cowok ini. Gitu. Oke, sebelum kita ngulik lebih jauh tentang profesi ini dan cerita horor dari pres jenazah, sebenarnya gue agak kepo sih sama alat-alat tempur lu lah ibaratnya. Ibaratnya lu kan perias. Ya bahasa kerennya adalah mortician. Oh bukan MUA. Bukan, mortician kita. Bukan makeup artist. Iya, bukan. Mortuary makeup artist. Oh oke. Yes. Mortuary. Ilmu ya. Oke, gue pikir sama-sama makeup artist, cuman bedanya yang di make upin udah nggak bernyawa aja gitu. Soalnya yang meninggal bukan artis. Itu betul. Bentar. Itu betul. Tapi tadi udah ada yang booking artis. Iya ada. Nah kalau dia meninggal, iya makeup artis juga dong lo. Iya juga sih. Iya bener juga ya. Host nggak pernah salah ya kan? Iya nggak pernah. Oke, gue pengen tahu apa sih what's in your bag?
Anjing. Oke, aku sebenarnya kalau ngerias jenazah itu barangnya banyak bawanya gitu. Tapi ini aku bawain yang kecil aja, yang biasa aku. In case kalau misalnya gue lagi jalan, tiba-tiba ada yang meninggal dunia. Karena kan kalau meninggal dunia nggak ada jadwalnya kan. Nggak ada Iya, karena kan gue nggak berteman sama malaikat pencabut nyawa sekali lagi. Bener sih, bener nggak ada jadwalnya. Iya. Iya, lu mungkin kalau lihat gue buka mungkin akan lebih mual lagi karena ini makeup yang sudah buat perhiasan banyak jenazah juga lumayan gitu. Boleh. Dia kepo tapi dia mual loh. Oke, ini ya agak berantakan sedikit ya, tapi ini Nggak ya apa-apa, lumayan yang lah. penting jadinya bagus. Iya, ini ada apa sih blast on. Ini udah ratusan orang lah yang pakai. Ini belum habis. Belum habis. Nah, hebat ya. Okay. Terus ini ada kuas-kuasnya. Nah Terus. ini nih kuas-kuasnya nih nempel muka ya. Iya bener. Terus ada eyeshadow-nya juga mungkin sama sih, parah juga ini. Boleh sih. liatin ke kamera ya. Oke. Warna-warnanya, color palette. Oke, color paletnya standar ya. Ya mungkin Coklat. siapa tahu yang nonton kayak terinspirasi gitu kan. Kalau gue meninggal gitu. Ini ada bedaknya juga. Ya. Wow mahal. Iya. Bedaknya Chanel. Gila. Effort banget ya. Udah. Wah, terus gue mau bikin kontak ke Chanel abis ini. Lu nggak mau bikin photoshoot untuk press jenazah pakai brand lo, gue yang fotoin gitu. iya yuk. Ih, Bikinnya keren gitu. ya jadinya ya. Kayak semua segmen tuh ada gitu. Ini SK boleh masuk loh di podcast ini ya. Boleh. Boleh banget. Boleh iklan sih sini. Oh, terus apa lagi ya? Lengkap ya. Bener-bener kayak ini makeup artis ya. ada kuas-kuas inilah, alis-alis makeup forever. Ini kuas-kuas untuk eyebrow-nya dibagusin gitu. Iya, terus ada Cucu ya, gue tahu ya. foundationnya yang ya holy grail lah bisa dibilang. Ini kita pakai Naturator juga. Warnanya netral. Warnanya netral semuanya nih. Oke. Warna-warna netral. Oke, ya. oke. Ya, terus ada parfum jenazah ini dari mana ya? Bulgari. Parfumnya lebih mahal daripada parfum gua. Ini ada lipstiknya, aku selalu pakai something gitu-gitulah. Merek lokal tapi bagus. Ini something bagus nih. Bagus ya. 2 tahun lalu hampir tiap bulan ngirimin gua barang yang gua nggak tahu PR-nya siapa yang ngirimin gua. Jadi Iya. tolong something kontak ya Instagram gua. Karena gua nggak tahu, gua juga nggak tahu harus ngapain gitu. Iya, ya Tapi gitu benar-benar something. Maksudnya Iya. kan karena kan gua nggak pakai make up ya. Iya. Karena kadang-kadang dia ngirimin lipstick, eyeshadow dan segala macem. Jadi kadang-kadang gue bagi-bagiin ke anak-anak gue yang cewek gitu. Ini sama lipstiknya Mother of Pearl punya Tasya. Ini juga holy grail aku kalau buat ngerias. Gitulah sama. Ya begitulah. Tapi banyak banget di rumah Bentar, juga. satu dong ini. Apa? Gue pegang gak apa-apa ya? Ini ya, nggak apa-apa. Yang mana? Sorry. Oke. Tidak lupa. Bulu mata. Bulu mata. Ini bulu harus, mata ya. harus cetar ya. Iya Membahana. harus. Iya, begitulah ya. Kira-kira. Oke, jadi sebenarnya isi tas lo yang ini pasti akan selalu ada sama lo karena Iya. lo nggak akan pernah tahu kapan lo dapet callingan, bookingan Iya, dan iya. semuanya pasti dadakan karena kan kematian kita nggak pernah tahu Iya. datangnya kapan. Iya, Nah betul. tapi untuk peralatan sendiri ini benar-benar Banyak. lengkap, gue bilang Iya. lengkap. Ya kan kayak tadi semprotan juga untuk ngefreshin mist, muka ya kan dan segala macam. Tapi sebenarnya gini, Mbak Elsa, ada nggak sih kebiasaan atau ritual sebelum dan sesudah make upin Merias jenazah. Oke, yang penting adalah kondisinya. Kalau sebelum merias jenazah kita harus mandi. Mandinya nggak masalah, mandi apapun. Oke. Tapi kalau pulang harus pakai air garam dan karena saya orang Batak ya, Batak pride banget gitu loh. Aku mandi pakai jeruk purut. Oh. Iya. Iya Garam. kan, siaan. Langsung begini Lah dia. gue purba. Lo purba?
Lu tahu gue buru apa? Apa? Buru yang paling manis. Apa tuh? Uta so sweet. Pura-pura Batak. Enggak, soalnya beberapa teman-teman gue yang security gitu ya. Bang, marga apa bang? Hah? Abang Batak toh? Iya. Bukan, saya bukan Batak kakak. Tiba-tiba jadi beda logat. Jadi mukanya kelihatan kayak orang Batak. Iya, muka-muka lo muka Batak atau muka orang Timur sih sebenarnya. Timur, kalau ini Timur baru nih. Lo apa? Jawa? Enggak. Gua Padang Aceh. Oh, Padang Aceh. Iya, tapi mukanya Sumatera ya. Ya, Sumatera iya gitu. Dong. Gitu. Iya. Oke, jadi kebiasaannya adalah lo harus mandi. Iya. Apapun itu, tapi kalau sesudah, iya. Itu harus pakai itu untuk nge-cleansing si energi ya. Iya, tapi kalau pas megang jenazahnya ritualnya sih lebih kepada gue berdoa, terus ngomong sama si jenazah, memperkenalkan diri karena kita harus kulonun ya kalau bahasa Jawanya. Jadi ibu, om atau kakak, adik gitu atau inang gitu ya. Nama saya Elsa, saya diutus Tuhan hari ini untuk melayani Anda pada hari terakhir Anda. Oke. Ya benar, gue setuju. Kulonun tuh penting banget ya. Penting. Selain memang Mbak Elsa emang di hire ya sama keluarga kan, untuk memake mereka, tapi kan tetap karena itu kan badan mereka yang ditinggalkan sama mereka. Gue suka banget nih kayak tata keramanya juga tetap ada. Harus gitu. Karena kita harus memanusiakan manusia juga, jenazah yang pada terakhir kali. Karena ya kita kan orang Indonesia ya, tata krama tuh luar biasa dan banyak banyak orang-orang yang kerja ngurus jenazah juga nggak manusiawi. Ya mungkin karena udah jenazah ini kayak taruh blok gitu. Gue pernah soalnya lihat juga dan tahu banget ada pengurus jenazah matain tangan jenazah. Gitu. Iya. Biar apa? Nggak sengaja karena sembarangan ngurusin jenazahnya. Ada juga rumah duka yang meng-hire, maaf ya, orientasinya seksnya waria tapi mandiin jenazah perempuan ada. Jadi hal-hal itu sebenarnya ada di Indonesia. Ini karena nggak ada, kita nggak ada sekolahnya soal tata krama merawat jenazah, kurikulumnya nggak ada. Terus juga tidak ada pakemnya, itu dia. Di Indonesia tuh susah. Bener lagi, iya juga ya. Iya, nggak ada pakemnya, gitu. Makanya gue taunya karena kita berteman sama banyak juga semua agama, kita pemandi jenazah itu juga kayak orang Muslim bilang, kayak lo tau nggak kalau di agama kita nih, kalau megang jenazah tuh harus hati-hati. Iya. Karena dia akan merasakan sakit kalau lo menyakiti, gitu. Iya, misalnya kalau gue beberapa kali mandiin jenazah gitu ya. Jadi memang ketika mandiin itu kan kalau di Islam benar-benar kayak misalnya muhrimnya cowok. Iya, benar nggak? Sama cowok. Iya. Cewek sama cewek. Ya itu harus sebenarnya. Nah, terus cara mandinya pun kayak untuk kan balikin badan itu benar pelan-pelan banget. Diusapnya dengan lemah lembut walaupun udah meninggal ya. Iya gitu. Benar, iya. Itu banyak. Padahal mereka dapat uang loh dari orang meninggal. Lo tau gak, kita yang merawat jenazah itu doanya kalau mau makan itu, ya Tuhan mudah-mudahan ada yang meninggal. Jelek sebenarnya doa kita. Tapi lo gak bisa dikasih berkat ya. Dengan orang meninggal lo kan dapat berkat ya, rezeki ya. Tapi lo gak bisa memakai itu dengan cara yang manusiawi. Nah itu gue sayangkan. Iya, sangat disayangkan. Di Indonesia itu banyak. Gitu. Tapi sorry, ini kan ada kalau untuk mandiin dan segala macem kan kayak gue nggak tahu ya kalau di Islam kan dimandiin, tapi kalau di Islam gue nggak pernah tahu ada yang dirias nih. Nggak dirias tapi lebih kepada misalnya dirapiin sedikit lah. Kalau ada luka pun juga dirapiin sedikit. Lu juga gitu. bisa kayak gitu? Bisa. Itu tuh maksudnya dengan... Aku kan kerja sama rumah sakit kayak ada forensik gitu. Ya kalau misalnya mati bunuh diri atau di otopsi, ya kita harus tutupin lukanya juga untuk itu menghormati. Dengan make up? Bukan, itu dengan dengan make up ada, tapi dengan wax juga iya. Oh, jadi
lu juga bisa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oh, iya, Jadi, makanya kok nonton konten-konten aku di Instagram. Nah, soalnya gue ngeliatnya yang cuman yang pas bagian make up tuh. Iya. Karena gue fokusnya ke situ karena kayak, weh itu aja udah menurut gue mual profesi ya. yang iya. Ngeliatnya gitu. mual ya. Ternyata untuk yang seperti itu pun, Iya. jadi tapi hampir rata-rata si klien yang meng-hire lo, ini tuh agamanya? Agamanya itu 4 agama selain Islam lah. Yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu 5. Karena mereka. Tapi kalau Muslim itu lebih kepada forensiknya sih, lebih banyaknya. Gitu. Iya, karena banyak TKW juga meninggal dunia kirim ke Indonesia berantakan gitu ya. Astaga. Yang organ yang nggak ada, jadi kita harus tutupin lukanya juga gitu. Organnya nggak ada? Ya itu ada, iya. Gue salah ngomong deh nih, jadi ketahuan. Iya. Gue sering tuh nonton di film-film teroris kayak gitu tuh, yang orang-orang diculikin dan segala macam. Nah itu ada sampai sekarang. Ternyata real ya. Real. Yang paling banyak diambil adalah apa? Ginjal, hati, jantung. Hampir semua kosong kok, ada. Ya cuman kan memang ya itu gitu-gitu kan isu politik ya namanya ya. Kita nggak bisa, ya kita kan kerjain doang ya, tapi into di dalamnya kan kita nggak tahu kan gitu loh kenapanya gitu loh. You do what you do lah. Iya, gue melakukan job gue aja, udah itu aja. Nggak gitu. bisa apa-apa juga. Gitu Iya nggak bisa apa-apa, paling ya cuman ya itulah jadi perantara jenazah. Dia mau ngomong apa, mau dikubur di mana gitu. Oke, sebelum ke situ gue penasaran sama tahapan ataupun prosedur merias dalam jenazah. merias jenazah. Karena kalau yang kita kan itu kan biasanya nih, ya gue juga mau nggak mau make up karena gue di TV gitu kan. Oh iya harus. Biasanya kan kayak gue ilangin dulu nih si minyaknya, terus iya, disemprot betul. biar fresh, habis itu kasih base, baru foundation dan segala macam. Nah ini sama aja, sama, cuman kita base-nya kalau nggak pakai lem kertas atau kita pakai baby oil, iya. Lem kertas? Iya, buat jadi primer karena kondisi kulitnya jenazah itu dia lebih keras, pori-porinya itu udah mulai mengecil. Sama seperti kalau kita di dalam musim dingin lah, kan kulitnya kering banget gitu ya. Nah di Indonesia itu nggak ada produk yang khusus untuk merias jenazah. Kalau di luar negeri ada non-thermal. Brandnya? Bukan, kondisi non-thermal itu khusus untuk kosmetik yang dikeluarkan pada saat musim dingin. Gitu. Jadi karena dia pori-porinya yes, kita keras exactly. juga kan. Pori-pori kecil. Nah, okay. Dan di sini di Indonesia itu tidak ada sekolah untuk merawat jenazah, terlebih lagi merias jenazah. Ya mumpung di podcast lo ya Bang ya. Nih gue minta sama pemerintah coba dipikirin bikin sekolahnya Pak Ibu. Biar. Karena kematian itu udah paling yang pasti di dunia ini. Pasti kejadian. Iya. Hidup mati. Gitu sih. Mudah-mudahan ya. Tapi pernah gak sih ada keluarga yang request riasannya aneh-aneh gitu? Banyak. Ada. Misalnya kayak waktu itu gue pernah ngerias mantan DJ, maunya gayanya glamor, bling-bling. Tapi aku selalu ngomong sama keluarga bahwa merias jenazah itu harus bersahaja, bukan yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena di sana nggak ada kafe juga gitu loh, nggak ada tempat dugem juga. Gitu iya, kecuali lo masuk neraka mungkin ada kali ya. Makeup cewek, makeup cowok pasti beda. Cewek udah pasti harus kelihatannya cantik, apa segala macam. Nah kalau cowok sendiri? Cowok itu lebih banyak. Kalau ngeriasin itu lebih banyak kita merapikan kayak janggut, kumis. Terus kayak apa jadi namanya? barber juga nih sekalian. Iya, motongin rambut kiri kanan. Sorry, ini semuanya lu lakuin sendiri? Iya, sama mama aku, kadang sama asisten aku. Ya maksudnya pasti ada tim. Maksudnya kayak bukan yang kan, panggil orang lain gitu. Ya misalnya gini, spesialis rambut, hairdo, tidak. wardrobe, lu ada lagi gitu? Tidak. Kan tadi lu sempet bilang kayak lu nggak pernah tahu dapat bookingan orang meninggal, makanya lu selalu standby si tas lu itu kan. Tapi pernah nggak sih lu dapat bookingan sebelum orangnya itu meninggal? Sering. Hah?
Ya, surat wasiat. Oh, di dalam surat wasiatnya udah ada. Iya. Mau lihat nggak cet-cetannya? Udah pada meninggal semua. Ketika mau ngeriasnya, itu tuh ada ruangan khusus kah atau? Ada. Kalau di rumah duka ada. Rumah duka ada? Ada, di rumah sakit juga ada kamar buat ngerias jenazah, ada. Oh, jadi memang disiapkan juga? Iya, disiapkan. Iya. Jadi sebenarnya pemerintah juga aware, cuman belum ini aja kali ya. Kan nggak punya pemerintah. Oh, itu swasta semua? Oh, maaf. Itu makanya kenapa aku adalah orang yang berperang untuk membuat pemerintah. Hai pemerintah, nih di sini ya. Mumpung di sini nih ada wadahnya ya. Saya udah sering banget ngomong sama pemerintah bahwa saya ini banyak menolong jenazah-jenazah nggak mampu. Coba tolong ya dipikirin, BPJS itu harus sampai ke liang lahat. Oke? Dan sediakan di setiap daerah kayak wilayah Jakarta Timur ada satu rumah duka yang gratis buat orang-orang nggak mampu. Terima kasih. Ya, kayak ada satu postingan juga tuh tadi yang lu liatin ke gua, kayak lu lagi ngomong abis selesai jenazah terus tiba-tiba ada 2 kali suara. Iya, sini dingin gitu. Apalah gitu dan loh. Itu bukan suara lu. Inilah kondisi ruangan jenazah, memandikan jenazah. Oke, sini. Bukan sama sekali. Itu kedengeran jelas. Lo sebagai orang yang peka, menurut lo itu suara gue nggak? Enggak lah. Orang gue tadi dengerin merinding gue. Kalau kata temen gue gini, ya elah nggak usah ngomongin orang peka, kali gue orang awam aja tahu itu bukan suara lo. Seru. Tapi gini, ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk make upin jenazah gitu? Misalnya ada. Yang seperti apa sih yang paling susah untuk dirias gitu? Jenazah yang paling susah dirias adalah sebenarnya bukan dirias, lebih pada rebuilding. Shit. Gue langsung kebayang lagi. Korban kecelakaan deh. Iya, rebuilding kecelakaan, pembunuhan gitu. Lebih susah. Gue mengumpulin makeup expired buat jenazah anjir. Oke. Gue juga bingung. Kenapa harus pakai makeup expired? Karena zaman dulu itu gue ngerias jenazah sampai sekarang adalah perias jenazah yang dibayar itu sesuka hati. Dari ketawa, horor, mau nangis ya, keren nih. Oke. Wah jujur gue nggak expect banget ya, ternyata ketika kita meninggal pun tetap memang harus terlihat menarik, dan ternyata beneran ada profesi pres jenazah yang nggak banyak orang tahu. Dan tadi juga lu juga udah sampaikan juga pesan-pesan ke pemerintah untuk lebih aware lagi untuk hal-hal seperti ini. Tapi yang mau gue gue masih ada beberapa penasaran gue. Nah ini kan ada pasti pengalaman lo yang which is tadi udah kita sempet share ya tentang di sosmed, ada lu denger suara dan lu makin sensitif dan segala macem. Dan mungkin gue juga pengen tahu pengalaman menyeramkan lu dan apa yang menghantui lu dan juga tim ketika lagi meres jenazah. Oke. Tapi kita akan lanjut di Noise. Jenazah yang paling susah dirias adalah sebenarnya bukan dirias, lebih pada rebuilding. Gue langsung kebayang lagi. Korban kecelakaan deh. Perempuan atau laki-laki yang meninggal karena korban KDRT. Bersyukur gitu sama Tuhan bahwa tidak diperkenalkan dengan orang-orang yang main fisik atau segala macam gitu. Lo yang ngerias deh, gue udah gak kuat, gue nangis. Tanya sama dia. Beberapa kali sih gue jadi mediasi untuk bisa bicara gitu loh jenazahnya langsung. Jadi jenazah pembunuhan waktu itu ada 2 ibu di Kelapa Gading dibunuh sama itu apa namanya supir pribadi. Dia pas masuk si Nawung ngeliat itu ada di situ pingsan, dia masuk IGD, kurang ajar tuh anak. Dari ketawa, horor, mau nangis ya, keren nih. Pernah sih ngerias jenazah yang ternyata dia itu lagi di kondisi mati suri?